tahun 1939. Ketegangan melanda seluruh dunia. Di Eropa, seorang diktator haus kekuasaan dan dipenuhi kebencian naik tahta. Namanya Adolf Hitler, pemimpin partai Nazi di Jerman. Ambisi Hitler menyeret dunia ke dalam konflik paling mematikan dalam sejarah manusia Perang Dunia Kedua. Perang dahsyat ini mengadu kekuatan poros, Jerman, Jepang, dan Italia melawan sekutu yang dipimpin oleh Britania Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Selama 6 tahun yang panjang, dari tahun 1939 hingga 1945, dunia menyaksikan dengan ngeri pertempuran berkecamuk di berbagai benua, menewaskan jutaan orang dan mengubah hidup tak terhitung jumlahnya selamanya. Dari pantai Normandia hingga gurun Afrika Utara, dari medan perang Rusia yang beku hingga pulau-pulau di Pasifik, jangkauan perang yang brutal hampir tak menyisahkan siapapun. Ini adalah kisah tentang keberanian dan pengorbanan, tentang kehilangan yang tak terbayangkan, dan semangat pantang menyerah dari mereka yang berjuang untuk kebebasan melawan bayang-bayang tirani. Akar Perang Dunia Kedua tertanam dalam di-abu konflik global sebelumnya, Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 secara resmi mengakhiri Perang Dunia Pertama, tetapi membuat Jerman terhina dan lumpuh secara ekonomi. Perjanjian tersebut menuntut ganti rugi yang berat dan melucuti wilayah Jerman, menumbuhkan kebencian dan ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini, ditambah dengan depresi ekonomi dunia pada tahun 1930-an, menciptakan lahan subur bagi ideologi ekstremis untuk berakar. Di Jerman, Adolf Hitler dan Partai Nazi memanfaatkan kemarahan dan kesengsaraan ekonomi bangsa, berjanji untuk memulihkan kebanggaan dan kekuatan Jerman. Ideologi Hitler yang beracun berakar pada nasionalisme, antisemitisme, dan haus ekspansi, beresonansi dengan penduduk yang kecewa. Sementara itu di Jepang, para pemimpin militer yang ingin mendapatkan sumber daya dan didorong oleh ambisi kekaisaran mereka sendiri, memulai kampanye agresi di Asia. Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria, sebuah wilayah di timur laut Tiongkok, menandai awal dari kampanye ekspansionis mereka. Tindakan agresi ini ditambah dengan kegagalan kebijakan peredaan oleh negara-negara Eropa lainnya, menyiapkan panggung untuk konflik global lainnya, yang terbukti lebih dahsyat daripada yang terakhir. Pada tanggal 1 September 1939, dunia menyaksikan dengan tak percaya ketika pasukan Jerman menyerbu perbatasan Polandia, menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Taktik Blitzkrieg atau Perang Kilat Hitler yang memanfaatkan tank-tank yang bergerak cepat dan kekuatan udara yang luar biasa dengan cepat mengalahkan pertahanan Polandia. Prancis dan Britania Raya yang terikat oleh kewajiban perjanjian mereka kepada Polandia menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Namun, tanggapan awal dari sekutu ragu-ragu. Kengerian Perang Dunia Pertama masih segar dalam ingatan semua orang dan ada keengganan untuk terseret ke dalam konflik skala besar lainnya. Keraguan awal ini terbukti merugikan. Jerman, yang didorong oleh kemenangan cepatnya di Polandia, melanjutkan serangannya tanpa henti. Pada musim semi tahun 1940, pasukan Jerman menaklukkan Denmark dan Norwegia, mengamankan jalur pasokan penting dan akses ke sumber daya vital. Kemudian, dalam kampanye secepat kilat yang mengejutkan dunia, Jerman menginvasi dan menaklukkan Prancis hanya dalam 6 minggu. Pada Juni 1940, sebagian besar Eropa berada di bawah kendali Nazi. Dunia menahan napas, bertanya-tanya siapa selanjutnya yang akan menghadapi murka Hitler. Pada bulan Juni 1941, Hitler melanggar pakta dengan Uni Soviet, melancarkan invasi besar-besaran ke negara yang luas itu. Operasi Barbarossa, demikian sebutannya, adalah salah satu operasi militer terbesar dalam sejarah, melibatkan jutaan tentara dan membentang ribuan mil. Pertempuran Stalingrad yang dimulai pada Agustus 1942 menjadi titik balik perang di Eropa. Pertempuran brutal selama berbulan-bulan ini, yang terjadi dari jalan ke jalan dan rumah ke rumah di reruntuhan kota yang dibom, mencontohkan kerugian manusia akibat perang. Tentara ke-6 Jerman yang awalnya yakin akan menang, mendapati diri mereka terjebak dalam perjuangan sengit melawan para pembela Soviet yang gigih. Pertempuran itu sengit dan tak kenal ampun, dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Saat musim dingin tiba, pertempuran semakin intensif, dan kondisi untuk kedua belah pihak menjadi mengerikan. Akhirnya,
pada Februari 1943, setelah berbulan-bulan pertempuran brutal dan penderitaan yang tak terbayangkan, tentara ke-6 Jerman menyerah. Pertempuran Stalingrad menandai kemajuan terjauh tentara Jerman di timur dan merupakan kekalahan telak bagi Hitler dan rezim Nazi. Bagian 5 membalikan arus, D-Day dan pembebasan Prancis. Dengan arus berbalik di timur, sekutu bersiap untuk invasi besar-besaran ke Eropa Barat. Operasi tersebut, dengan nama Sandy Overlord, tetapi selamanya dikenal sebagai D-Day, adalah serangan amfibi terbesar dalam sejarah. Pada tanggal 6 Juni 1944, pasukan sekutu, di bawah komando Jenderal Dwight D. Eisenhower, menyerbu pantai Normandia, Prancis. Meskipun menghadapi perlawanan sengit dari para pembela Jerman, sekutu berhasil membangun pijakan di benua itu. Pertempuran Normandia berkecamuk selama berminggu-minggu, dengan kedua belah pihak menderita banyak korban. Namun, tekad dan keberanian tentara sekutu, ditambah dengan daya tembak dan kemampuan logistik mereka yang unggul, akhirnya menembus pertahanan Jerman. Pembebasan Paris pada Agustus 1944 menandai titik balik perang di Eropa Barat. Dengan pembebasan Prancis, sekutu siap untuk awal pertempuran ke jantung rezim Nazi. Raksasa perang. Perang Dunia Kedua adalah konflik yang menguji batas daya tahan dan kecerdikan manusia. Itu juga merupakan perang yang menyaksikan munculnya para pemimpin luar biasa yang membantu membentuk jalannya sejarah. Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya, menggalang bangsanya dengan pembangkangannya yang tak tergoyahkan dalam menghadapi agresi Nazi. Pidato-pidatonya yang menggugah dan keyakinan yang tak tergoyahkan akan kemenangan menginspirasi jutaan orang selama masa-masa tergelap Britania. Di seberang Atlantik, Presiden Franklin D. Roosevelt memimpin Amerika Serikat keluar dari isolasionisme dan memasuki konflik global. Kepemimpinan Roosevelt terbukti berperan penting dalam memobilisasi kekuatan industri dan militer Amerika Serikat yang sangat besar, mengubah negara itu menjadi gudang demokrasi untuk upaya perang sekutu. Di sisi lain, konflik berdiri Adolf Hitler, diktator Jerman Nazi. Didorong oleh ideologinya yang bengkok, ambisi dan kekejaman Hitler menjerumuskan dunia ke dalam perang. Namanya menjadi identik dengan kengerian Holocaust, genosida sistematis yang merenggut nyawa 6 juta orang Yahudi. Dunia yang dibentuk ulang. Perang Dunia Kedua memiliki dampak yang mendalam dan abadi di dunia. Perang tersebut mengakibatkan sekitar 40 hingga 85 juta kematian, meninggalkan kekosongan yang tak terbayangkan di keluarga dan komunitas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Perang juga membentuk kembali lanskap geopolitik. Kekalahan kekuatan poros menyebabkan penurunan kolonialisme Eropa dan kebangkitan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya dunia. Perang juga berdampak besar pada teknologi dan inovasi. Kebutuhan akan senjata dan teknologi yang lebih canggih menyebabkan kemajuan pesat di bidang-bidang seperti penerbangan, komputasi, dan kedokteran. Kengerian perang juga memunculkan komitmen baru untuk kerjasama internasional dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. PBB didirikan berdasarkan prinsip keamanan kolektif dengan tujuan mencegah konflik di masa depan dan mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar negara. Warisan perang. Warisan Perang Dunia Kedua terus membentuk dunia saat ini. Perang berfungsi sebagai pengingat nyata akan kapasitas manusia untuk kebaikan dan kejahatan. Ini adalah bukti keberanian dan ketahanan jiwa manusia dalam menghadapi kesulitan yang tak terbayangkan. Pelajaran yang dipetik dari perang, khususnya pentingnya kerjasama internasional, bahaya agresi yang tak terkendali, dan kebutuhan untuk menghadapi kebencian dan intoleransi tetap relevan saat ini seperti halnya setelah perang. Perang Dunia Kedua juga meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada budaya populer. Dari buku dan film hingga musik dan seni, perang telah menjadi sumber inspirasi dan refleksi selama beberapa generasi. Jangan sampai kita lupa. Saat kita bergerak lebih jauh dari peristiwa Perang Dunia Kedua, menjadi lebih penting untuk mengingat pengorbanan yang dibuat dan pelajaran yang dipetik. Kita tidak boleh melupakan jutaan orang yang tewas, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berubah selamanya, dan betapa rapuhnya perdamaian. Kisah-kisah Perang Dunia Kedua harus terus diceritakan. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang pentingnya kewaspadaan, toleransi,
dan pengertian di dunia yang masih bergulat dengan konflik dan perpecahan. Dengan mengingat masa lalu, kita menghormati mereka yang datang sebelum kita dan berusaha untuk menciptakan masa depan yang lebih damai dan adil bagi semua.